sudah selama 1 bulan nih kita ketemu lagi nih PI ketiga ya. Kegiatan-kegiatan pembelajaran atau kegiatan-kegiatan rutin Bapak lancar Pak? Untuk saat ini sejauh ini sih alhamdulillah lancar. Ya memang dalam implementasi sih memang ada beberapa tantangan-tantangan yang itu. Tapi alhamdulillah sih kita bisa atasi sehingga apa yang dihasilkan dari pembelajaran yang di CGP ini bisa langsung saya realisasikan di lapangan. Baik, kita sekarang masuk ke PI 3 ya Pak ya. PI 3 itu tujuannya yang akan pendampingan ini ada 3 komponen Pak. Satu, mengenai refleksi hasil survei yang umpan balik 360 derajat. Lalu yang kedua, rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Lalu yang ketiga, keterlaksanaan tahapan budget. Kita masuk ke survei atau hasil survei yang umpan balik 360 Pak. Nah, dalam survei itu siapa saja ya Pak yang disurvei? Ada 3 komponen. Yang pertama kan pimpinan, tapi untuk pimpinan kan kebetulan saya tidak bisa realisasikan. Yang kedua itu 5 orang guru, baik itu dari guru produktif maupun pelajaran umum, kemudian dari 5 siswa. Dan yang terakhir juga merupakan refleksi dari saya sendiri. Lalu umpan balik dari pimpinan Bapak sebagai pimpinan ya. Bapak sendiri sebagai CGP juga sebagai pimpinan. Lalu kira-kira apa nih Pak yang Bapak rasakan dalam mengikuti kegiatan CGP ini Pak? Apakah di situ ada hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan karena sebagai CGP juga, sebagai pimpinan juga, bagaimana Pak? Pertama, hampir sama jawabannya seperti yang sebelumnya terkait dengan manajemen waktu kalau dari sisi saya sendiri, karena memang cukup padatnya kegiatan sekolah ditambah dengan tugas tambahan saya sebagai kepala sekolah itu memang menyita cukup banyak waktu saya. Namun sambil berjalan kemarin saya coba juga untuk manajemen waktu terkait dengan kapan saya harus mengerjakan pekerjaan sekolah dan kapan saya harus mengerjakan pekerjaan ini. Insya Allah sih hingga saat ini sih masih bisa saya jalani cukup maksimal ya, baik itu untuk kegiatan di sekolah maupun untuk kegiatan CGP. Itu dari sisi saya terkait dengan manajemen waktu saya. Kemudian kalau dari faktor eksternalnya dalam hal ini untuk warga sekolah, memang kemarin saya sempat melakukan diseminasi terkait dengan budaya positif, kemudian terkait dengan visi sekolah, visi diri juga. Nah, hingga saat ini saya kemarin coba melakukan cross check lagi, monitoring. Memang belum semua guru itu merealisasikan kalau budaya positif mereka sudah mencoba menjalani, jadi di kelas sudah mulai semua aturan kelas jadi berubah semuanya, kesepakatan kelas, kemudian di sana ada tugas guru dan lain-lain itu sudah saya lihat sudah terrealisasikan dari wali kelas. Namun memang ada beberapa guru khususnya justru di tahap visi mungkin mereka belum betul-betul memahami bagaimana tahapan baja yang baik itu seperti apa dalam perumusan visi mereka sendiri ya Bu ya. Nah jadi memang untuk guru terutama guru-guru yang baru, jadi guru-guru yang baru mereka masih kebingungan dalam gimana sih membuat visi itu, apakah ini relevan dengan dirinya saat ini gitu. Paling itu saja. Mungkin sebagai refleksi dan evaluasi saya, mungkin kedepannya saya akan sedikit lebih banyak mendampingi khususnya untuk guru-guru yang profesional. Itu dari Bapak sebagai CGP dan pimpinan. Ada nggak Pak sebagai pimpinan dengan Bapak sebagai CGP tentunya ada tugas-tugas dan lainnya. Ada keluhan-keluhan atau umpan balik dari teman Pak yang 5 guru ini? Ya. Gurunya siapa aja ya Pak ya? Itu Ibu Dora. Ibu Dora ini selaku guru bahasa Indonesia sekaligus menjabat sebagai wali kelas. Kemudian ada Ibu Alifa. Ibu Alifa ini guru matematika dan sekaligus komisi disiplin karena kita keasramaan ya biar punya jabatan komisi disiplin.
Kemudian ada Pak Gilang. Pak Gilang ini guru produktif di sini, mata pelajaran produktif. Beliau juga selaku wakil kesiswaan. Kemudian ada Ibu Farah. Ibu Farah ini guru bahasa Inggris sekaligus wakil kurikulum. Dan satu lagi Pak Kamal. Pak Kamal ini guru produktif juga. Kurang lebihnya setelah saya baca, sebetulnya nilainya lebih banyak di positif dulu. Namun ada beberapa catatan-catatan khususnya terkait dengan yaitu tadi Bu, terkait dengan manajemen waktu saya. Karena memang pada akhirnya kan jadwal harus saya obrak-abrik. Saya harus geser-geser gitu supaya saya tetap bisa mengajar. Gimana caranya? Akhirnya saya minta banyak nuker sih Bu, nuker waktu itu satu. Kemudian terkait dengan konsistensi sih Bu. Jadi mereka mengharapkan ini mungkin lebih karena kan memang saya baru berjalan kurang lebih 2 bulan ini ya Bu ya untuk menularkan budaya-budaya baik ini. Nah, mereka mengharapkan sih dari saya nanti ke depannya ini konsisten, kemudian dilakukan untuk seluruh guru. Memang untuk saat ini saya belum seluruh guru yang saya ajak untuk melakukan hal yang serupa. Jadi memang hanya beberapa guru dan saya berfokus ke wakil dan guru-guru senior. Nah tujuannya nantinya ini saya mengharapkan ini guru-guru yang saya telah tangkap tadi ini bisa menyebarkannya ke yang di bawahnya. Nah, kebetulan kan Pak Kamal ini kan masih baru juga dia masih baru dan memang masih banyak sekali harus bimbingan dari kami. Maka yang memang masukan dari Pak Kamal yang saya catat itu gitu. Jadi memang dia mengharapkan ada ada bimbingan secara stimulan terkait dengan apa yang sudah saya diseminasikan kemarin tentang budaya positif, tentang visi dan lain-lain. Mereka nggak sungkan karena Bapak juga sebagai pimpinan itu menyampaikan itu. Ada kesungkanan nggak untuk mereka? Untuk keterbukaan, keluhan atau umpan balik gitu Pak? Saya nggak tahu ya, pastinya ya kita tidak bisa memastikan. Tapi memang ketika saya memberikan instrumen umpan balik tersebut, saya mengharapkan itu jawaban jujur dari mereka. Saya sosialisasikan kepada mereka terkait dengan instrumen tersebut. Dan saya juga jelaskan bahwa ini nantinya untuk perbaikan diri saya. Jangan melihat diri saya sebagai pimpinan karena instrumen ini sudut pandangnya adalah saya sebagai guru. Jadi saya minta dari teman-teman untuk memberikan input kepada saya apa saja, kekurangan apa saja sehingga saya bisa melihat dan apa yang harus saya perbaiki nanti ke depannya. Melalui sistem. Namun kan untuk memastikannya memang agak sulit ya Bu. Tapi kalau dari jawaban khususnya dari wakil saya Pak Gilang gitu ya, itu sudah cukup menurut saya sih cukup jujur Bu, karena memang ada catatan-catatan juga kayak yang tadi Bu tentang manajemen waktu, kemudian tentang yang perlu saya stop itu tentang pembelajaran yang kurang berpihak kepada siswa murid. Nah waktu itu memang Pak Gilang kan mengikuti sekali Bu. Jadi ketika awal saya proses belajar di kelas itu, kita dulu kan ketika ngajar di kelas itu biasanya hanya satu metode aja gitu ya Bu yang kita bawa itu masuk itu. Dan misalkan kita pakai metode scientific model problem based learning, tetapi dalam menjelaskannya kita belum benar-benar memenuhi kebutuhan dari si anak masing-masing anak. Sedangkan kita tahu sendiri anak-anak kan memiliki latar belakang yang berbeda ya. Nah memang saya pun baru dapatnya itu di modul 2.1 tentang 5 kompetensi yang dasar itu 2.2. Kemudian di 2.1 juga ternyata untuk pembelajaran itu kurang lebihnya bukan hanya sekedar masalah transfer ilmu saja, bukan masalah transfer ilmu pengetahuannya saja, tetapi juga di sana ada pembentukan karakter, terus pembelajaran yang berdiferensiasi yang di 2.1 di mana caranya anak-anak yang mungkin terbiasa dengan pembelajaran gaya auditori, dengan visual, dengan kinestetik bisa saya akomodasi mereka dalam satu kegiatan KBM, satu pertemuan tanpa mengorbankan siswa satu sama lainnya. Kalau dari anak-anak bagaimana? Nah, kalau dari anak-anak, kalau yang saya lihat bagus, nggak tahu karena takut juga apa gimana saya juga nggak paham ya. Saya lihat tapi progresnya ada, saya lihat ada sesuai dengan harapan saya. Namun memang ada beberapa catatan juga yang saya garis bawahi terkait dengan guru
dari orang tua yang kita mengundang orang tua dia sebagai guru atau sebagai Guru tamu ya. tamu lah kurang lebih. Dia sebagai sumber belajarnya anak-anak. Nah memang itu saya masih kurang, jujur saja dalam kurang lebihnya 2 atau 3 bulan saya mengikuti CGP ini saya baru sekali mendatangkan, dan itu memang untuk kelas 12. Nah, maka kemarin saya berdasarkan dari umpan balik tersebut, saya mencoba untuk membuat program ke depannya namanya Career Conference Bu. Jadi saya sudah ngobrol juga dengan wakil saya bagian kesiswaan dan bagian kurikulum. Kita berencana akan mengadakan kegiatan namanya Career Conference, di mana kita mengundang beberapa orang tua yang memiliki profesi yang selaras dengan anak-anak untuk saat ini di bidang musik. Kita datangkan ke sini dan mereka berbagi tentang pengalaman mereka, kemudian tentang gagasan-gagasan yang mungkin bisa kita terapkan juga di anak-anak nantinya ke depannya itu. Mungkin ke depannya itu yang akan kami lakukan berdasarkan masing-masing. Jadi bukan baik anak-anak minta guru tamu. Ya, enggak, dari itu kan ada satu pertanyaan yang apakah saya sering mengundang orang tua untuk mengajar gitu. Nah, itu memang yang saya lakukan baru hanya di kelas 12, kelas 11 sebelum juga. Nah, makanya saya udah mendingan kita gabung aja gitu di kegiatan dari satu kegiatan, di mana di kegiatan tersebut langsung orang tuanya sharing ilmu untuk kelas 10, 11, 12 kalian aja gitu. Butuh waktu yang sama karena kan mengundang itu membutuhkan waktu dan ya. biaya Iya, baik. Jika dianalisis Pak, ditarik benang merah atau dirumuskan umpan balik seperti apa Pak, dari baik dari diri Bapak sendiri, terus dari teman sejawat, dari siswa. Jika ditarik Pak dianalisis, itu kira-kira umpan balik yang perlu Bapak tingkatkan atau yang sudah baik gitu, itu gimana Pak? Baik. Mungkin pertama yang sudah baik kalau dari umpan balik yang saya rangkum lah ya, bahwasanya memang untuk kegiatan belajar mengajar di kelas saya sudah mulai berprioritaskan kepada kebutuhan si anak untuk saat ini. Kemudian dalam membuat rancangan pembelajaran itu saya sudah mulai memasukkan juga kompetensi sosial emosional yang 5 kompetensi dasar tersebut yang berdasarkan ESO. Kemudian dalam setiap mengimplementasikan program saya selalu melakukan tahapan baca di awal. Tujuannya apa? Seperti kita ketahui dengan tahapan baca ini kita bisa mengukur dengan pasti bahwa capaian-capaian kita ke depannya, kemudian harapan-harapan kita itu goals-goalsnya sudah kita tentukan di awal kan ya, berdasarkan dari inquiry apresiatif yang kita miliki. Nah, kekurangannya yang mungkin saya sadari dan memang harus saya tingkatkan kembali yaitu terkait dengan manajemen waktu. Satu, kedua memang rancangan pembelajaran saya justru walaupun menurut teman-teman itu sudah bagus, tapi menurut saya masih perlu membutuhkan waktu untuk menyempurnakannya. Karena memang sekarang kan jumlah kelas total kan misalkan ada 36 siswa dengan latar belakang yang beda, minat yang berbeda-beda. Walaupun mereka masuk sekolah musik, memang mereka suka musik, tetapi kan mungkin ada keterbatasan kebutuhan genre musiknya mungkin, atau mungkin instrumennya itu sendiri, sehingga memang saya harus bisa konsisten dalam mengimplementasikan segala bentuk kegiatan belajar yang hubungannya dengan kebutuhan siswa itu sendiri gitu. Jadi ini harus saya konsisten, selalu saya lakukan. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan inovasi. Jadi memang untuk saat ini saya merasa ada yang saya lakukan masih kurang lebihnya masih itu saja, khususnya dalam kontennya dalam kontennya. Selama ini memang karena keterbatasan waktu ini, kalau sebelum CGP saya suka buat namanya video pembelajaran tapi bentuknya animasi. Kalau sekarang nggak ada waktunya nih Bu, jadi saya belum bisa buat lagi. Anak-anak ada yang lagi itu Bu, jadi bilang, Pak itu Pak Putra kapan ngajar lagi? Saya sengaja jadi ada satu avatar tokoh gitu yang saya buat, tokoh animasi namanya Pak Putra. Terus saya Pak Adi, itu Pak Putra. Saya bilang itu saudara pembantu saya. Nah biasanya yang untuk menemani anak-anak ketika belajar asinkronus itu memang video animasi tersebut. Nah ini memang sudah beberapa minggu nggak keluar nih Pak Putra.
Adi Pak Putra kemana sakit katanya nggak datang. Ya mungkin itu nanti kedepannya sih saya pengen berinovasi terkait dengan entah itu kegiatan pembelajaran di kelas maupun kegiatan untuk yang hubungannya erat dengan program-program sekolah. Dalam hal ini misal saya selaku guru penggerak, calon guru penggerak dan juga sebagai kepala sekolah gitu. Dan mudah-mudahan nanti kedepannya bisa saya selalu tingkatkan dan konsisten dalam menjalannya. Adi Putra, Adi dua. Iya. Berarti yang wajah suka muncul ini ya Pak Putra? Iya, yang kartun itu, nah itu Pak Putra. Iya. Oh iya Pak, berkaitan dengan umpan balik ini sudah diisi ya dengan DRS-nya. Iya, sudah. Saya sudah salin jawaban-jawaban dari teman-teman saya dan juga dari anak-anak. Saya sudah salin di LMS. Kemudian, nah ini Pak, tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan dari CGP yang kalau ini kan kita luring ya, daring, kegiatan daring. Ada permasalahan atau bagaimana Pak berkaitan dengan tugas-tugasnya? Apa ada yang terlambat atau bagaimana Pak? Kalau ada kesulitan atau gimana? Untuk saat ini sih saya belum menemukan masalah terkait dengan tugas ya Bu ya. Karena memang saya terbiasa dengan digitalisasi, jadi ketika mengerjakan proses ini memang saya bisa sedikit lebih cepat dari due date-nya. Ya, jadi due date-nya, oh ini dikerjakannya 3 hari ke depan, nah saya bisa ngerjainnya malam ini gitu, mendingan saya kejar waktunya. Dan memang dalam pembuatan laporan tugas tersebut, entah itu demonstrasi kontekstual maupun koneksi antar materi, itu saya menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang sering saya pergunakan seperti Canva, kemudian dalam editing video saya menggunakan Filmora. Jadi memang tidak membutuhkan waktu yang lama betul dalam proses pembuatan. Kemudian dalam proses uploadnya pun ya karena memang saya ngumpulinnya lebih cepat dari due date, jadi ya memang nggak tabrakan dengan server. Kan biasanya masalahnya itu ya, kalau udah deket-deket dan due date itu tiba-tiba wabah lah atau entah. Nah itu karena mungkin karena terlalu banyak yang mengakses ya, jadi servernya mungkin tetapi karena saya lakukannya sebelum due, jadi sih selama ini masih lancar-lancar aja untuk terkait dengan tugas itu. Kemudian untuk program diseminasi, paling kesulitannya kami hanya menyesuaikan kegiatan tersebut dengan kalender yang sudah ada gitu, kalender pendidikan yang sudah ada. Tetapi so far sih nggak masalah karena memang selama ini saya dan kepala sekolah izin selalu mudah gitu ya, karena saya sendiri saya dengar cerita teman-teman gitu, waduh ini mau ngadain diseminasi itu harus sampai nunggu dulu seminggu gitu. Ya itu salah satu keuntungan buat saya. Jadi saya mau ngadain, saya tinggal tanya teman-teman bisanya kapan, ada waktu kosong kapan, kita langsung eksekusi kemarin diseminasi yang kemarin ya. Iya, yang positif, tentang televisi. Tiga itu ya, tiga eksekusi. Saya sih memperhatikan gitu memang Pak Adi itu satu sampai diskusi aja sampai di stop ya Pak Adi. Pak Adi berikan kesempatan, akhirnya Pak Adi nggak muncul, dicari-cari mana di Pak Adi. Saya juga bilang, ini Pak Adi nggak muncul aja gambar yang keren lah gitu ya. Muda, kepala sekolah, IT-nya hebat ya, udah cukup lah ya untuk mempermudah karena kegiatan ini memang sangat berhubungan dengan IT ya. Betul. Kalau yang nggak, yang ibaratnya IT yang hanya sekedar tahu itu pasti agak sulit ya, karena di proses belajar dulu, sementara kejar waktu tugasnya itu kan ada juga, itu belum tugasnya sendiri. Itu kelebihan orang IT ya. Tadi kita masuk yang kedua nih, berkaitan dengan rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Nah, bagaimana Pak untuk materi ini ada di pelajaran modul 2.2 ya Pak? Betul. Apa yang dipelajari Pak? Di modul 2.2 ini saya mempelajari tentang pembelajaran sosial emosional, di mana fokus dari
pencapaian dari pembelajaran sosial emosional ini terbagi menjadi 3. Yang satu yaitu peningkatan terkait dengan 5 kompetensi sosial emosional itu sendiri, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, kemudian keterampilan berelasi, kemudian yang terakhir kemampuan mengambil keputusan bertanggung jawab. Kedua itu terkait dengan lingkungan satuan pendidikan atau lingkungan pendidikan yang positif, dan yang terakhir itu meningkatnya toleransi, respect antara warga sekolah. Nah, memang dari 3 fokus capaian ini yang baru saya realisasikan, karena kan itu dampaknya ya. Namun yang bisa saya jawab yaitu terkait dengan 5 kompetensi sosial emosional. Memang untuk saat ini saya baru merealisasikannya di kelas. Jadi kan ini memang kalau yang saya pahami untuk pembelajaran sosial emosional ini bukan berlaku hanya untuk siswa saja, tetapi pada akhirnya kan seluruh warga sekolah harus menerapkan ini ya Bu ya. Nah, namun yang saya lakukan, yang baru saya lakukan aksi nyatanya itu baru di kelas. Kemarin saya mengajar di kelas ensemble dan juga kelas aransemen dasar. Nah, saya mengajar di kelas tersebut yang sudah saya terapkan di RPP saya yang terakhir atau di modul ajar saya yang terakhir. Itu terdapat 3 kompetensi yang saya implementasikan. Sebagai contoh, pada tahap pembuka, saya mengajak anak-anak berdoa, kemudian saya menyapa anak-anak, menanyakan kabar anak-anak, kemudian menanyakan emosi mereka pada saat itu. Sebagai kita tahu, hal tersebut untuk kesadaran diri ya, di mana kita mempersiapkan emosi anak-anak supaya mereka siap dalam nanti menerima pembelajaran. Kemudian dalam tahapan inti pembelajaran, saya mencoba untuk menerapkan kompetensi kemampuan berelasi, di mana dalam kegiatan atau metode yang saya pakai pada hari itu adalah metode problem based learning. Jadi anak-anak dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil di mana mereka saling berdiskusi di sana, di mana mereka saling mengungkapkan pendapat. Di sana saya harapkan anak-anak memiliki toleransi, terus mereka menghargai pendapat sesama temannya sehingga mendapatkan sebuah solusi yang nantinya akan mereka presentasikan. Dan pada kegiatan akhir, khususnya saya memberikan tugas kepada anak-anak berdasarkan dari minatnya mereka dan passionnya mereka. Jadi kontennya tetap saya waktu itu mengajarkan non-harmonic tone tentang sebuah teori mengaransemen lah gitu ya. Nah, anak-anak mengaplikasikannya saya beri kebebasan berdasarkan dari minatnya mereka. Jadi mereka ada yang suka musik rock nih, berarti ngambilnya lagu musik rock gitu. Ada yang suka klasik, ya udah dia ngambil musik klasik. Yang penting mereka bisa menerapkan non-harmonic tone. Nah, project individu ini bentuknya project individu. Dan kompetensi yang saya kembangkan di sini adalah manajemen diri, di mana dalam proyek tersebut si anak menentukan kapan dia harus menyelesaikannya, kemudian tahapan-tahapannya, kemudian bagaimana mereka dalam proses penyelesaiannya mereka sesuai dengan arahan yang saya berikan saat pembelajaran. Jadi itu sudah saya realisasikan pada pembelajaran saya yang terakhir kemarin minggu lalu. Nah, itu sudah yang saya tadi sebutkan 3 komponen tersebut dari 5 komponen dasar yang sudah saya lakukan oleh satu RPP. Oh, jadi dari satu RPP 3 ya? Langsung 3. 3. Bukankah itu harus 5 atau minimal 2? Kalau yang saya lihat di ketentuannya, betul jenisnya itu minimal ada 2 komponen yang kita lakukan. Pada kesempatan kemarin memang yang saya fokuskan di 3 hal itu. Kenapa? Yang pertama kesadaran diri, ya seperti kita ketahui kesadaran diri ini kan yang paling awal itu dalam proses kematangan emosional ini, sosial dan emosional. Sehingga saya rasa ini perlu saya tanamkan ini pada kegiatan bahkan mungkin di setiap kegiatan belajar. Kemudian kedua terkait dengan kemampuan mereka dalam berkolaborasi atau biasa kita sebut juga dengan kemampuan berelasi ya. Nah, yang terakhir yaitu manajemen diri. Jadi memang dari 3 hal ini bagaimana kita mencapai tujuan kita, bagaimana mereka kuat atau kokoh gitu ya dalam menentukan sintaknya, dalam menyelesaikan masalahnya sehingga mereka bisa mencapai tujuan yang mereka harapkan. Nah, jadi memang untuk saat ini karena memang endingnya tadi di project Bu, makanya saya fokusnya di 3 hal tersebut dulu.
nanti ini kan masuk ke PU yang keempat nih Pak. Dan saya nanti minta juga tuh sampel dari PP-nya ya. Karena kan di Loka 3 nanti juga ada praktik salah satu guru dari 3 PP untuk mewakilkan. Oh, baik. Jadi nanti disepakati dulu dari 3 PP itu siapa mau ditampilkan. Oh, baik. Baik Bapak, kalau demikian apa sih tadi sudah ya, berarti sudah dipraktikkan langsung di kelas ya. Lalu seperti apa sih perencanaan? Ada nggak Pak contohnya RPP-nya? Saya ambil dulu ya. Ada di laptop. Kalau masih di laptop nanti aja Pak dikirim. Oh gitu. Tapi mau lihat dulu aja. Oh, iya. Sekarang saya. Iya Bu. Sampai di kelas pun saya nggak bawa pulpen sekarang, tapi cuma buat tanda tangan. Sampai di rumah bukan lagi mau tidur terus. Nanti dikirim lagi. Siap. Dulu aja, di sini saya memang sengaja menyantumkan pengantar dulu sebagai penjelasan terhadap mata pelajaran yang saya ambil. Betul. Kemudian selanjutnya ini pemetaan belajar berdasarkan profil belajar siswa yang saya pelajari di modul 2.1. Jadi saya mencoba Diklasifikasi. betul. Jadi dari si anak tersebut misalkan ada yang sudah menguasai terhadap passing tune, ada yang mungkin dia lebih menguasainya di algoritma. Nah, saya datanya sudah saya kumpulkan di awal. Kemudian dari sisi profil belajar siswa pun saya sudah mencoba memetakannya. Ada misalkan beberapa siswa yang terbiasa dengan metode visual, yang auditori itu siapa saja, yang kinestetik siapa saja. Untuk mempermudah saya dalam pembelajaran diferensiasi tersebut. Sehingga nanti saya bisa menentukan diferensiasi konten, proses maupun dari produknya. Kemudian berikutnya ini sudah mulai masuk modul ajar. Betul. Nah, ini capaian pembelajarannya, kemudian elemennya saya cantumkan di sini. Dari profil pelajar Pancasilanya juga, sarana dan prasarana yang saya pakai, kemudian metodologi pendidikan yang saya pakainya, project based learning. Kemudian ini kompetensi intinya, pemahaman bermaknanya juga saya cantumkan, kemudian sekaligus dengan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian di tahap persiapan, jadi saya cantumkan di sini karena memang saya melakukan flip learning, di mana skenario-nya itu H-2 itu saya memberikan dulu materi kepada anak dalam bentuk video asinkronus. Itu saya pasang di Google Classroom sehingga anak-anak sudah bisa mempelajari dulu. Jadi ketika mereka masuk di kelas mereka sudah banyak pertanyaan nih Bu. Gitu. Betul. Kemudian saya menyarankan anak-anak untuk membuat jurnal. Nah, ini jadi salah satu tantangan juga Bu, karena tidak semua siswa itu bisa buat jurnal. Mereka masih bingung sih. Oh, saya bingung bikin jurnal kayak gimana Pak katanya. Tapi nggak masalah, itu kan proses ya Bu ya. Kamu mengatasi anak yang kesulitan? Pertama saya memberikan pengarahan lebih jelas terkait jurnal. Jadi yang ada di mindset mereka itu jurnal refleksi itu bentuknya itu jurnal besar, proposal. Sedangkan kan yang diharapkan di sini adalah sebetulnya mungkin bahasa ringannya sebetulnya bentuknya umpan balik saja. Ya, refleksi dari si anak ketika mereka belajar materi asinkronus itu, apa yang mereka sudah mengerti, catatan apa yang mereka tidak mengerti, kemudian itu dibuat dalam bentuk tulisan, sebetulnya itu catatan diary sebetulnya ya. Nah, itu yang jadi memang anak-anak salah saya waktu pertama saya nggak menjelaskan secara rinci terkait dengan jurnal refleksi. Saya sebutkan jurnal refleksi ini adalah sebuah instrumen evaluasi di mana mereka mencatat apa saja yang mereka temukan di video tersebut, terus menggambarkan sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang sudah mereka pelajari. Nah, jadi mereka masih kebingungan tuh waktu awal-awal tuh. Nah, kayak mereka pas begitu pertemuan, saya bingung disuruh ngapain jurnal, saya belum bikin gitu ya.
Ada yang udah buat, tapi buatnya memang terlalu, ya itu tadi Bu, ya kayak proposal, wah ini kok baru panjang sekali. Ini saya butuhkan cuma gambaran saja terkait dengan pemahaman kalian, sebetulnya hanya sebatas itu. Kemudian pertanyaan apa yang ada di benak kalian, cantumkan di sana, gitu kan. Tadinya seperti itu. Nah, pada saat Pak Adi menjelaskan seperti itu, kira-kira dalam satu kelas ada nggak anak yang langsung menangkap pesan? Ada beberapa anak. Terus lalu kan banyak juga yang tidak belum paham ya. Nah, untuk membantu Pak Adi kira-kira bisa dilakukan dengan cara apa? Pertama tadi Bu, dengan saya memberikan penjelasan yang lebih. Kedua, saya menyarankan siswa yang sudah bisa ini untuk share ke teman-temannya, sehingga itu menjadi contoh juga buat teman-temannya gitu. Kemudian jika memang ada yang masih kesulitan, kebetulan di kelas tersebut ada satu anak yang inklusif, yang kebutuhan khusus. Nah itu memang saya minta teman yang sudah bisa ini untuk mendampingi dia dalam membuat refleksi tersebut. Jangankan refleksi Bu, dia disuruh introduce herself gitu, itu agak sulit. Komunikasi, dia dikomunikasi di sini. Logik. Justru kalau komunikasi kita ngobrol biasa sih enggak kelihatan, dia bisa jawab gitu. Cuman ketika dia menyusun kalimat narasi, nah itu masalahnya di sana. Jadi kemampuan logiknya memang agak sulit. Dan dia memang posisinya berada di gray area. Jadi disebut terbelakang tidak, gitu, disebut normal pun dia punya kekurangan terhadap fokus, terhadap kemampuan literasi, logiknya juga. Jadi kalau untuk mengatasi anak tersebut, selalu Bapak ada temannya ya, mendampingi. Betul, minimal ada temannya untuk mendampingi. Kedua, kalau memang diperlukan khususnya dengan kegiatan belajar mengajar, kita memang sediakan waktu khusus jam tambahan untuk anak tersebut, itu di luar dari jam tambahan. Nah ini Bu terkait dengan tahapannya. KSN. Betul. Di sini saya mencantumkan juga di RPP-nya itu. Dengan harapan nanti siapapun yang mengajar pelajaran ini, walaupun itu bukan saya, mereka bisa mendeskripsikannya. Betul. Bahwa ini kegiatan pembukaan di sini terkait dengan kesadaran diri, kemudian guru menanyakan kabar dan perasaan hari ini kesadaran diri, khususnya memahami perasaan, emosi dan nilai-nilai diri sendiri. Kemudian di sini pun saya sudah langsung cantumkan. Di sini saya melakukan persepsi dulu di awal ya Bu ya. Kemudian setelah itu saya menampilkan video orientasi Bu. Jadi saya minta anak-anak untuk menonton sebuah video, kemudian mereka menarik kesimpulan apa yang mereka temukan dalam video tersebut. Videonya perbandingan antara aransemen yang belum dipakai non harmonic tone, satu lagi aransemen yang sudah menggunakan harmonic tone, sama lagunya, cuman beda komposisinya. Nah dari sana baru saya memasukkan pertanyaan pemantik. Jadi apa yang kalian temukan ketika di aransemen pertama dan kedua? Kalian pertama pasti jagrek Bu, aransemennya tuh kaku, terlalu kaku. Jadi selalu seperti itu, monoton. Sambungan. Betul. Nah sedangkan ketika sudah menggunakan non harmonic tone, itu instrumen satu dan lainnya tuh mereka harmonis tapi punya gerakan yang berbeda-beda di situ. Lebih dinamis. Nah itu. Jadi memang saya menggunakan video dulu tujuannya untuk itu, untuk memantik keingintahuan dari saya. Kemudian setelah itu anak-anak menyampaikan pendapat, kemudian dulu mengambil kesimpulan, baru kita masuk. Kalau di sini itu sudah ada KSN. Di mana Bu? Sudah ada KSN. Iya, di awal ya. Sudah di awal ada kesadaran diri kan memang itu dilakukan di awal. Kemudian setelah itu masuk ke materi inti. Di sini saya bantu jadi fase reflection. Kemudian research, di sini saya sudah membagi anak-anak berdasarkan kelompok kecil itu. Kemudian mereka melakukan diskusi, kemudian setelah diskusi kecil mereka melakukan diskusi besar dulu. Maksudnya kelompok besar kembali ke kelompok besar, kemudian kita di sana mulai berdiskusi antara kelompok gitu ya. Nah setelah itu baru ya tahapannya di sini. Oh ya, ini keterampilan berelasinya di sini, mempraktekkan kerja sama tim ketika di kelompok kecil dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Dan setelah didik secara bersama menemukan pemecahan masalah, ini masih sama kompetensinya yaitu keterampilan berelasi. Sampai di bagian terakhir development, ini terkait dengan kesadaran sosial. Jadi ketika ada yang mempresentasikan, mereka menghargai pendapat kelompok lainnya. Itu. Dan yang terakhir terkait dengan penugasan itu manajemen diri Bu ya. Kemudian di sini asesmennya saya cantumkan juga.
modelnya seperti apa, formatifnya seperti apa, sumatifnya jenisnya seperti apa, bentuknya seperti apa, instrumen penilaiannya seperti apa. Kemudian bagian belakangnya ini terkait dengan lapisan-lapinannya, itu penilaiannya terkait dengan sistem lapida, penyajian proyek dan lain-lainnya. Kemudian lembar penilaian performa peserta, ini secara langsung, jadi ketika ngajar saya melihat aktifannya dan lain-lainnya gitu ya. Kemudian rubrik penilaian performa presentasi video. Nah ini jika nanti anak-anak mempresentasikannya dalam bentuk video, jadi karyanya itu dalam bentuk musik video gitu ya. Itu bisa juga dari seperti itu. Jadi anak pun dalam mempresentasikannya diberi kebebasan, boleh mengambil video. Jadi kontennya memang saya lakukan diferensiasi. Ini lembar checklist konten projectnya, ini bentuk asesmennya. Jadi apakah karyanya sudah menggunakan passing tone, apakah sudah. Nah saya ini melakukan nilainya kurang lebihnya rubriknya seperti ini. Ini lembar penilaian sikapnya juga, penjabarannya di sini saya terapkan. Dan yang terakhir ini terkait dengan apa ini? Oh ini masih bagian dari itu ya, yang butir sikap. Jadi kesimpulan dari nilai yang ada di sini. Begitu Bu, kurang lebihnya. Terapi ya Pak Fandi. Lumayan. Cuman belum konsisten semuanya kan. Ini harus 1 tahun. Harus 1 ya. Kan satu ya. Pak. Kalau di dalam seni musik itu ada beberapa. Kalau sekarang kan istilahnya apa ya? Kalau di bahasa Indonesia itu kan ada membaca, menyimak, gitu. Di musik itu bagaimana? Pertama performing itu kan lebih ke potensi mainnya. Kedua arranging atau komposisi, itu mereka membuat karyanya entah itu dalam bentuk notasi balok maupun itu dalam bentuk nantinya audio. Kemudian satu lagi bentuknya performa ensemble itu bermain tetapi dalam bentuk format yang besar. Kalau yang tadi kan yang awal kan individu ya, kemudian dalam format yang besar. Kurang lebihnya seperti itu sih Bu, kalau secara garis besar. Tetapi kan itu dibagi-bagi menjadi mata pelajaran. Tergantung fasenya ya. Betul. Itu semua itu udah fase F. Fase sudah Bu. Udah dari itu dipecah lagi. Betul. Disesuaikan dengan tingkatan. Betul, disesuaikan. Gurunya kalau yang bagian musik itu Pak Adi sendiri atau ada tangan? Kita ada kalau untuk pembelajaran yang bentuknya kelas itu ada 4, ada saya, Pak Gilang, Pak Eriza dan Pak Amal. Nah, namun kalau kita kan ada namanya itu mata pelajaran major itu maksudnya ini spesialisasi mereka. Jadi anak-anak nggak belajar semua alat musik, mereka tetap ngambilnya 1 atau 2 alat saja. Jadi misalkan dia majornya spesialisasinya piano, maka dia belajarnya fokusnya di piano. Nah ini kita mendatangkan guru lain dari luar gitu. Untuk beberapa bisa kita handle kayak piano sama saya, flute dengan Pak Gilang, Pak Amal itu saksofon dan klarinet, Pak Eriza kita. Namun kayak trompet kan kita juga gurunya nggak bisa semuanya ya sebenarnya. Nah maka kita memanggil beberapa guru dari luar, guru honorer. Nah, untuk saat ini semua instrumen kurang lebih ada 12 instrumen pokok. Nah kalau ini bentuknya jadi kayak private tuh. Jadi nggak bisa per kelas, kita baginya tetap per anak. Punya anak maksudnya. Betul. Itu pun kita pecah lagi, misalkan anak kelas 10 ada 4 orang nih yang ambil piano, kita melakukan pengajarannya tetap private bentuknya, one-on-one, dan bisa dilakukan kan perkembangan musikal anak berbeda-beda. Jadi hanya itu saja. Tetapi kalau yang kelas bentuk kayak kelas harmoni, kelas orkestrasi, teori musik, sejarah musik itu kita lakukan di kelas, karena kan sama aja kalau itu ya. Anak lebih mendalaminya Itu lebih fokus kepada spesialisasi dari kompetensi yang mereka miliki ya. Dalam praktiknya Pak, sesuai dengan rencana yang sudah Bapak buat dan ini pastinya sudah mulai ya di kelas sudah ya. Lalu gimana Pak berkaitan dengan anak-anaknya sendiri di kelas setelah dipraktikkan seperti ini? Saya sambil biasanya saya selalu melakukan pengajaran itu melalui Google Classroom. Jadi memang walaupun saya masuk ke kelas secara tatap muka, tetapi saya selalu menggunakan Google Classroom dalam memberikan materi karena kan anak-anak membawa laptopnya ke kelas.
mereka buka Google Classroom untuk melihat materi pertemuan hari ini. Mereka di sana juga dapat LKPD-nya, kemudian tujuan pembelajarannya mereka bisa lihat langsung di Google Classroom. Nah, kemudian dalam setiap pembelajaran saya melakukan yang namanya evaluasi dan refleksi. Nah, untuk pelajaran yang terakhir saya meminta anak-anak untuk langsung mengisi refleksinya di kolom komen, Bu. Ya, karena yang tadi saya bilang yang awal, karena kalau saya bilangnya jurnal refleksi, mereka kan mindsetnya takutnya terlalu luas. Saya bilang, udah aja kalian komen, kalian di sana mau evaluasi, mau memberikan masukan ke saya, atau apa yang kalian rasakan ketika belajar pada hari itu, silakan dituangkan di sana supaya saya dapat melakukan perbaikan ke depannya. Ini mungkin saya ambil contoh. Jadi komennya itu bisa jadi refleksi kita yang ini. Betul. Jangan kayak saya kayak pengaruhnya bingung. Kapan kali kita harus ya. Nah ini Bu, ini video yang animasi yang saya sebutkan tadi. Nah jadi saya buatnya seperti ini, walaupun saya ngajarin di kelas, tetapi saya melakukan seperti ini Bu. Jadi saya tetap menyimpan di sini. Jadi suatu saat ketika anak-anak mau ulang lagi materinya, mereka tinggal buka di Google Classroom. Buka lagi videonya, ini Mr. Putranya. Nah ini dari masukan anak-anak Pak, berkat Bapak saya bisa belajar tentang akun Genera di Sketch itu. Semoga dengan belajar ini saya bisa mempelajari sehari-hari. Saya sudah cukup ngerti Pak, tapi kayaknya butuh analogi sih Pak biar makin paham Pak. Jadi kalau saya itu misalkan kadang-kadang ada beberapa hal yang mungkin agak sulit ketika itu saya terangkan secara harfiah. Jadi saya biasanya suka menganalogikan kayak misalkan Borington itu adalah progresi not dari not yang harmonis menuju not disonan, kemudian kembali lagi ke not harmonis. Mereka bingung lu, gimana sih Pak? Bayanginnya. Saya biasanya pakai piano bunyinya gitu supaya mereka kan kebetulan di kelas ada piano. Mereka masih belum bisa bayangin lagi, saya analogikan, bahkan saya lakukan gerakan di depan kelas. Jadi gini loh, kalian berdiri di sini, kemudian ini keluarga C mayor nih, ini rumahnya C mayor, itu kan isinya C, D, E, F, G, A, B, C. Kemudian saya belok dulu ke sini, saya belok ke D nih. D kan bukan bagian dari C nih. Nah ini disebutnya not harmonicum. Terus kemudian saya balik lagi ke tempat semula, itu yang namanya Borington. Nah saya selalu mengajarkan seperti itu supaya mempermudah anak. Nah pada pertemuan kedua, ini pertemuan kedua kemarin khususnya gitu. Ini memang anak-anak, saya nggak melakukan gerakan itu, saya kan sambil ketawa-ketawa mana Bu. Saya menggunakan metodenya Dalcroze Bu. Jadi memang kalau Dalcroze kan lebih menjelaskannya kadang lewat fisik, kadang lewat gambar, itu lebih mempermudah. Betul. Ya ini ada beberapa nih, ada juga pertanyaan kayak izin bertanya untuk lompatan penanda disona, terus setelah disona dan bla 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 itu ya. Ini saya selama masih bisa saya jawab, saya langsung jawab di sini. Kalau tidak bisa, saya akan tampung dulu dan saya akan jawab di pertemuan berikutnya. Terima kasih Pak, penjelasan video ini lebih gampang saya ngerti. Kurang lebihnya tanggapan anak-anak ada di sini Bu, dan ini pun jadi membantu saya dalam refleksi diri saya sendiri. Gitu. Jadi setelah saya terapkan, memang responnya cukup positif dari anak-anak, baik itu dalam pemahaman mereka dalam pembelajaran maupun dalam sosial emosionalnya juga, gitu sosial emosionalnya. Kalau dulu kan saya terkenal killer Bu. Tanya aja anak-anak guru yang paling ditakutin di SMM itu saya dan Pak Gilang. Kebetulan Pak Gilang pun ini ikut CGP juga Bu. Itu kita jadi bener-bener beda. Tadinya saya killer, terus saya akhirnya jadi pemantau. Karena kan capek juga ya Bu, energi itu banyak kebuang lagi. Ketika kita marah itu pagi-pagi itu tuh ke bawah sampai malam, bisa sampai malam. Moodnya udah jelek Bu, gitu. Apa masuk kelas, nemu lagi anak yang nggak ngerjain tugas. Nah makanya saya mau Pak Gilang, Pak capek nih, udah deh kita jadi pemantau aja, tadinya gitu Bu. Jadi selama ini saya lakukan itu pemantau, jadi saya nggak pernah marah, tetapi saya selalu memberikan konsekuensi kan. Kamu melanggar apa? Ini di buku aturan kayak gitu, ya udah jalanin aja, saya udah nggak mau marah. Gitu. Kalau terus berulang, saya marahin orang tuanya baru gitu, datangin sini baru kita ngobrol gitu orang. Nah ternyata itu masih salah gitu selama ini yang kita lakukan. Jadi memang anak-anak yang banyak bahkan saya bikin juga surat ini Bu, surat kaleng. Saya sengaja gitu karena kan kalau anak-anak lebih nggak enak lagi pasti kalau nyantumin nama gitu. Saya minta unggul di kegiatannya,
silakan kalian bikin surat cinta buat saya. Isinya kalian mau komplain, mau ngeritik saya, mau ucapan terima kasih, silakan. Saya ambil dulu ya, Bu. Saya baru kemarin Pak Adi buat itu. Ya. Jadi ini sebetulnya ini sebelum pembelajaran modul 2, Bu. Itu sama juga Pak, saya dibilang guru galak. Oh iya, Bu. Baru kemarin di meja saya masih saya senyum-senyum. Iya, baru kemarin saya itu buat juga. Kebetulan Nah, yang kayak gini-gini tuh. Jadi saya minta mereka tulis, tapi tanpa nama. Betul. Nah, mereka Benar, saya baru kemarin nih Pak Adi. dan saya kaget tuh, maksudnya tuh kok nggak kritik orang gitu maksudnya tuh, karena mereka mungkin merasakan langsung ya tiba-tiba ini ada angin ada apa kok Pak Adi jadi gini. Marah gitu Pak. Oh ini minta tiba-tiba surat ini ya. Kok tiba-tiba berubah mungkin. Kok barengan sama saya juga baru kemarin. Oh iya. Karena ya saya ngeliat kan kalau di sini saya takutnya mereka ngomong yang baik-baik doang, Iya, nggak enak, apalagi kan saya terkenal ya itu tadi makanya saya sengajain aja ya udah kalian bikin surat kalian jangan tulisin sesuatu yang identik dengan kalian misalkan saya pengen Pak Adi ngajarin piano saya kan saya langsung tahu dia anak piano gitu. Saya nggak mau kayak gitu, kalian tulis aja langsung saran anonimus silakan nanti saya akan Pak berkaitan tadi kita udah ngomong berkaitan dengan promosi karena kebetulan Bapak kan pimpin aja jadi memang itu harus sudah dari sekarang aja nih udah semesternya udah ancang-ancang ya mau seperti apa gitu. Nah, itu kan bagian dari tantangan ya sebagai CGP sebagai kepala sekolah. Nah tantangan dalam penerapan tahapan baja untuk mencapai visi baik itu dari motivasi intrinsik ataupun motivasi ekstrinsik itu apa sih? Oke. Pertama mungkin yang tadi catatan baja untuk saya sih yang tadi saya jabarkan ya, saya sudah merealisasikan. Tantangannya yang saya temukan justru itu terdapat di guru-guru. Guru-guru ada beberapa yang masih belum menerapkan ini, mengimplementasikan ini. Bahkan pas saya tanya coba visi dirinya apa masih ingat nggak? Lupa. Berarti kan mereka hanya pas kegiatan diseminasinya aja gitu mereka ngikuti, yang penting bikin lah gitu. Nah mereka belum benar-benar bisa mengimplementasikan. Jadi memang sehingga kan bagaimanapun ini akan sedikit terhambat kalau memang hanya berjalan dari beberapa gelintir orang saja. Bagusnya kan semua ya semua warga sekolah ini kan menerapkan hal tersebut. Nah, jadi kedepannya mungkin saya akan melakukan mungkin bukan diseminasi lagi, cuman lebih ke arah bimbingan saja Bu. Jadi saya akan melakukan monitoring minimal mereka sudah melaksanakan baja dan visi diri sendirinya ini sudah mulai dijalani oleh mereka. Karena kan yang menentukan juga kan visi diri kan bukan kita ya Bu. Mereka sendiri kan seharusnya kan ini sudah menjadi apa ya namanya sudah menjadi komitmennya mereka gitu. Mungkin untuk saat ini itu yang akan saya lakukan monitoring dan ini secara berkelanjutan gitu. Lalu yang perlu Bapak kaitkan ke depannya nih tentang keterlaksanaan tahapan baja agar ada perubahan di dalam mencapai visi yang telah dirumuskan. Tadi kan guru-guru yang masih ya itu selain pendampingan apa? Selain pendampingan, jadi kan Bapak bilang ada guru-guru yang masih belum monitoring, ada pendampingan. Terus kira-kira mungkin ada ada hal lain yang bisa Bapak lakukan untuk teman ini mungkin kalau dengan Bapak dia melakukan tapi sungkan gitu kan? Nah, itu kan masih ekstrinsik motivasi ekstrinsik ya. Nah, bagaimana caranya untuk memunculkan motivasi intrinsik guru tersebut sehingga Bapak juga pulang capek gitu kan ya? Ada dua mungkin Bu yang kedepannya saya terapkan selain dari pendampingan secara langsung juga. Yang kedua yang mungkin saya akan membawa beberapa orang guru, tapi mungkin ini lebih individu juga, jadi mungkin lebih mirip pendampingan, cuman bedanya mereka yang melihat langsung apa yang saya lakukan.
Sehingga dengan seperti itu mudah-mudahan mereka punya sampel gitu, mereka melihat oh ternyata caranya itu seperti ini seperti itu. Itu bisa dengan cara seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah dengan memanfaatkan komunitas di sekolah. Jadi kan kita juga misalkan nanti programnya misalkan hubungan visi misinya dengan masalah kurikulum, yang mungkin nanti saya akan memanfaatkan komunitas. Di sini kita punya tim pengembang kurikulum. Yang mungkin di sini kita akan melakukan diskusi gitu. Jadi bagaimana pemecahan masalah yang dihadapi oleh teman-teman kita dalam menerapkan visinya dalam hal pembelajaran kelas misalkan. Mungkin itu saya akan lebih memanfaatkan komunitas belajarnya sih. Bapak, kita masuk ke bagian akhir pendampingan. Apa hal yang menarik Bapak Adi nih setelah proses kegiatan pendampingan hari ini? Baik, pertama kan masalah tadi bahwa ada beberapa hal yang saya dengan pertanyaan pemantik ibu tadi terbukakan. Salah satunya yang tadi Bu, yang terakhir kita obrolin terkait dengan komunitas pembelajaran. Dimana tadi saya memang kemarin belum memikirkan hal tersebut, jadi saya masih memikirkannya pendampingan aja deh udah gitu kan. Ternyata memang ada solusi lainnya. Jadi yang itu tadi Bu, dari perspektif pendamping itu saya mendapatkan ide-ide baru. Yang mudah-mudahan ini bisa saya terapkan dan ini merupakan jawaban dari tantangan-tantangan yang ada di sini ya Bu. Itu terus kedua ya tadi Bu, menariknya yang melakukan diskusi dengan Ibu sehingga saya memiliki perspektif lain gitu dalam penerapannya, yang mudah-mudahan ini akan memperbaiki saya ke depannya. Banyak hal baik dari yang Bapak sampaikan. Nah, hal baik itu kan tentunya kalau kita hanya seperti itu aja monoton ya Pak ya. Ya. Nah, hal baik apa lagi kira-kira yang akan ditingkatkan? Oke, tentunya yang pertama saya akan tetap memantau terkait dengan pendidikan, karakteristik pendidikan yang ada di SMK Masjid Nubuah ini, memastikannya selalu berpihak kepada peserta didik, kemudian memastikan segala apapun yang kita lakukan di satuan pendidikan ini semuanya mengarah kepada visi sekolah, tidak menyimpang gitu ya, dan memastikan setiap guru memiliki visi pribadi yang memang betul-betul direalisasikan. Kemudian setelah itu saya mencoba untuk memastikan bahwa nilai-nilai guru penggerak ini sudah mulai ditularkan kepada guru-guru lainnya, sehingga dalam perubahan satuan pendidikan ini mencapai mutu yang lebih baik lagi bisa lebih mudah. Kemudian kita bisa mencapai visi dan misi kita sesuai dengan harapan kita. Dan berikutnya terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional ini. Mudah-mudahan ini bisa saya realisasikan secepatnya. Kalau untuk di kelas saya sudah, cuma kan guru-guru belum dapat dari saya juga ya, karena saya juga belum melakukan rukol juga untuk hari ini. Nah, mudah-mudahan dari hasil rukol nanti dengan Pak Kanisius, kemudian nanti juga saat elaborasi pemahaman, mudah-mudahan itu semakin memperkuat saya, sehingga saya bisa melakukan diseminasi juga terhadap guru-guru, sehingga guru-guru dalam kegiatan pembelajaran, baik itu dalam RPP maupun dalam implementasinya nanti di kelas, sudah mulai menjalankan pembelajaran yang ini belajar kepada sosial emosionalnya dalam pembelajarannya, maupun itu secara langsung maupun secara eksplisit, kurang lebihnya gitu. Baik Pak, terima kasih nih sudah berbagi. Banyak dibantu justru saya ya Bu. Praktik baik dari CGP. Saya kan hanya PP, pembelajarannya tidak sematang dengan yang CGP ya. Karena Bapak itu kan selama 6 bulan, kalau saya kan cuma 2 minggu ya kalau di PP. Semua yang dipelajari ada gitu ya, tapi kan nggak sedalam CGP. Jadi Bapak udah berpraktik baik dengan saya nih, berbagi praktik baik dengan saya. Tapi pengalaman Ibu pasti lebih dalam. Nggak juga. Baik, maka pendampingan selesai. Terima kasih Pak Adi. Terus apa yang sudah didapatkan dari pelatihan ya, CGP pendidikan CGP ini kan baik-baik semua ya, sangat baik. Gitu lah.
disesuaikan dengan kondisi pendidikan sekarang ya anak-anak sekarang. Terus dijalankan, mengepakkan sayap ke teman-teman, walaupun sudah selesai nanti GP lebih harus lagi ya untuk menggerakkan teman-teman. Baik Pak, nanti kita tanggal 18 ya Pak ya, kita ke 4, makanya nanti tolong dikirimkan Oh iya, sebagai diferensiasi dan hasilnya. Tadi 3 ya yang Bapak ambil ya, ya bisa lihat, lalu saya bisa berdiskusi dengan PP yang lain, siapa nih yang akan ke depan gitu, mewakili dari teman-teman yang lain. Ya baik Bapak, tadi terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah saya jadi dapat ilmu. Saya dapat ilmu dari ibu.